Bab 88, Meninggalkan Kastil, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah kamu benar-benar berencana menuju ke sana tanpa pengawalan? Ketika Eugene mengatakan kepadanya bahwa dia berencana menuju ke selatan, alih-alih menanyakan alasan Eugene, Genos tidak dapat membantu tetapi pertama-tama mempertanyakan kurangnya pengawalannya. Ini adalah hutan hujan samar yang mereka bicarakan. Hutan terbesar di seluruh benua. Dalam ukuran saja, itu bisa bersaing dengan seluruh wilayah Kekaisaran Kiel, dan ada banyak suku yang tinggal di negara masing-masing di dalam hutan yang luas itu. Suku-suku yang tinggal di sana tidak menerima upaya luar untuk membudayakan mereka. Terletak jauh di dalam hutan, suku-suku ini memiliki sifat bertahan yang kuat yang membantu mempertahankan budaya mereka sendiri. Selama ratusan tahun, Kiel telah berusaha untuk bernegosiasi dengan penduduk asli ini, dan, bila perlu, bahkan mengancam penggunaan kekuatan untuk mengamankan Samar sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, upaya ini tidak berjalan dengan baik. Samar terlalu besar dan ada terlalu banyak penduduk asli bagi mereka untuk berhasil. Penduduk asli, yang telah tinggal di hutan sejak dahulu kala, telah mengembangkan bentuk peradaban mereka sendiri yang unik. Wajar jika mereka akan melestarikan adat istiadat mereka sendiri daripada mengadopsi peradaban orang-orang dari luar hutan. Budaya hutan terutama berfokus pada sihir dan roh, serta metode pertempuran di dalam hutan hujan. Tidak hanya itu, penduduk asli hutan hujan Samar bahkan mampu memelihara monster seperti ternak. Samar memang dibagi menjadi lusinan negara suku, tetapi ketika dihadapkan oleh Kekaisaran Kiel, mereka akan bergabung bersama untuk membentuk koalisi suku besar yang dikenal sebagai Samar, dan menembak jatuh setiap upaya untuk menempatkan mereka di bawah kekuasaan Kiel. Namun, Kiel adalah sebuah kerajaan. Jika ia benar-benar menginginkannya, ia akan mampu menaklukkan hutan hujan Samar kapan saja. Apa yang benar-benar menghalangi mereka untuk melakukannya adalah fakta bahwa Helmut mendukung kebebasan suku Samar. Meskipun Helmut mengklaim bahwa mereka membela tujuan kebebasan, mengingat keadaan, ada banyak faktor yang memotivasi intervensi mereka. Selama 300 tahun terakhir, Helmut telah berusaha memulihkan reputasi mereka di mata benua. Mereka mendukung negara-negara yang paling terkena dampak perang dan menerima imigran manusia. Mereka mengizinkan Kekaisaran Suci untuk mendirikan keuskupan di wilayah mereka sendiri, dan mereka bahkan menutup mata terhadap fakta bahwa Kekaisaran Suci dan aliansi anti-iblis terus mengerahkan pasukan mereka di perbatasan bersama mereka dengan Helmut. Namun demikian, sebagian besar negara di benua itu masih belum mengakui niat damai Helmut. Bukankah sudah jelas mengapa hal itu terjadi? Raja Iblis, rakyat iblis, dan binatang iblis semuanya terlalu berbahaya untuk dihadapi. Bagaimanapun, Samar adalah hutan besar yang ukurannya sebanding dengan seluruh Kekaisaran Kiel. Dengan melindungi Samar, Helmut telah mendapatkan pengakuan dari sukunya. Negara-negara lain juga secara halus memperkuat dukungan Helmut terhadap Samar, karena mereka tidak ingin Kiel menambahkan hutan yang luas ini ke wilayahnya yang sudah besar. Dengan demikian, bahkan kerajaan seperti Kiel dibiarkan dalam posisi di mana ia tidak mampu memobilisasi pasukannya dalam skala besar yang diperlukan untuk menaklukkan Samar. Lagi pula, jika mobilisasi seperti itu terjadi, maka Helmut pasti akan turun tangan. Tempat itu terlalu berbahaya, Genos bersikeras. Genos sangat menyadari betapa liar dan berbahayanya orang-orang barbar di hutan hujan Samar. Pegunungan Uklas, tempat kastil Singa Hitam berada, juga berbatasan dengan hutan hujan Samar di selatan. Meskipun mereka relatif jinak belakangan ini, orang-orang barbar Samar secara historis telah melakukan beberapa upaya untuk menyerang Kiel dengan melintasi pegunungan Uklas. Karena itu, para ksatria dari kastil Singa Hitam selalu mengawasi Samar dengan waspada. Ksatria Singa Hitam, tentu saja, disumpah kepada klan Hati Singa, tetapi dengan persetujuan Kekaisaran Kiel, mereka juga ditugaskan untuk melindungi perbatasan. Itu juga lokasi yang sangat tidak nyaman. Genos mencoba membujuk Eugene. Mereka tidak memiliki gerbang warp di sana, apalagi kota manapun. Kau melebih-lebihkan hal-hal, saudara junior. Orang-orang tinggal di sana, jadi mengapa tidak ada kota? Eugene membantahnya. Tapi tidak akan ada kota seperti yang kamu kenal, kakak senior. Bisakah Anda menyebut kota sebagai tempat di mana sekelompok bangunan satu lantai disatukan secara serampangan dan jalan-jalannya bahkan tidak diaspal dengan benar? Genos membantah. Eugene mengangkat bahu. Yah, kamu bisa menyebut tempat di mana banyak orang tinggal sebagai kota. Toilet di sana bahkan tidak memiliki air mengalir, Genos memperingatkannya. Eugene bertahan. Jadi bagaimana dengan itu? Kedengarannya seperti itu akan sangat ramah lingkungan dan kuno. Mendengar jawaban Eugene, Genos menghela nafas panjang. Aku mencoba memberitahumu bahwa, jika memungkinkan, kamu tidak boleh pergi ke sana. Meskipun saya tentu saja percaya pada Anda, kakak senior, untuk bertahan hidup di Samar, Anda tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga keberuntungan. Petik 2. Itu hanya berarti bahwa selama kamu cukup terampil, kamu tidak akan membutuhkan keberuntungan, Eugene membual dengan percaya diri. Genos ragu-ragu. Itu. Saudara muda, jujur saja. Menurut pendapat Anda percaya bahwa keterampilan saya tidak cukup untuk membuat saya tetap hidup di Samar. Bukankah begitu, saudara muda? Eugene membahas masalah ini secara langsung. Alih-alih menjawab, alis Genos sedikit berkerut.
Itu tidak seperti dia bisa melakukan hal lain. Dia tidak ingin secara terang-terangan menusuk harga diri kakak mudanya. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Yujin, kakak seniornya yang berusia 19 tahun ini. Tidak ada keraguan tentang bakat bawaannya, dan dari apa yang telah dilihat Genos selama pertandingan Yujin dengan Charmaine, Yujin sudah memiliki keterampilan yang luar biasa untuk seseorang seusianya. Namun meski begitu, Samar masih merupakan tempat yang terlalu berbahaya bagi Yujin untuk berkeliaran tanpa pengawalan. Di dunia ini, ada banyak orang yang menemukan kegembiraan dengan menggoda bahaya seperti itu. Setiap tahun, pedagang kaya dan bangsawan yang mencari pengalaman unik akan menghabiskan banyak uang untuk merekrut pendamping dan pemandu sebelum memasuki hutan hujan Samar. Dan setiap tahun, selalu ada beberapa yang tidak kembali dari Samar. Jika mereka beruntung, mereka dapat kembali setelah dipaksa untuk membayar uang tebusan yang besar, tetapi jika mereka kurang beruntung, bahkan tidak mungkin untuk mengambil tubuh mereka. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah diberitahu untuk tidak pergi ke sana karena tempat itu terlalu berbahaya, ungkap Yujin. Ketika dia mengumumkan bahwa dia akan pergi ke Samar, Gillette langsung berdiri dengan keberatan. Apapun alasan yang mungkin dimiliki Yujin, Gillette tidak dapat mengizinkan putra angkatnya, Yujin, memasuki hutan hujan Samar yang sangat berbahaya. Anehnya, Doines tidak begitu menentang rencana Yujin seperti halnya Gillette. Dalam beberapa bulan dari sekarang, Yujin juga akan menjadi dewasa. Ini berarti bahwa dia tidak akan lagi menjadi anak yang perlu diikuti oleh orang tuanya. Namun, Doines mengungkapkan keprihatinannya tentang senjata yang Yujin putuskan untuk dipinjam dan dibawa bersamanya. Dalam situasi yang tidak pasti seperti itu, Christina adalah orang yang telah meminjamkannya kekuatannya untuk mendukung keputusan Yujin. Dia meyakinkan Gillette bahwa jika dia, seorang suci, menemani Yujin, berkat Tuhan pasti akan menyertai mereka. Saudara muda, aku juga bukan orang bodoh. Saya tidak berencana untuk pergi ke tempat berbahaya seperti itu di mana kematian adalah kemungkinan yang sangat nyata tanpa alasan. Saya pergi ke sana karena saya harus pergi ke sana, dan saya juga memiliki kepercayaan diri untuk melindungi diri saya sendiri, kata Yujin. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah mencapai bintang keempat dari Formula Api Putih, kata Genos setelah beberapa pemikiran. Meskipun saya tidak berlatih Formula Api Putih, saya sangat menyadari bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah keluarga utama yang pernah mampu mencapai bintang keempat Formula Api Putih pada usia seperti Anda, kakak senior. Petik 2. Aku sangat luar biasa, kata Yujin dengan arogan. Selain itu, aku bahkan telah belajar sihir. Apakah tidak apa-apa jika saya memeriksa seberapa terampil Anda, kakak senior? Genos mengusulkan. Yujin mengangkat alis, dan jika Anda memutuskan bahwa keterampilan saya tidak cukup baik, saudara muda. Kalau begitu aku akan menghentikanmu pergi ke tempat berbahaya seperti itu, Genos berjanji dengan sungguh-sungguh. Yujin tertawa terbahak-bahak dan bangkit, baiklah sekarang. Jika saya mengatakan tidak, maka sepertinya kakak muda saya ini tidak akan benar-benar bisa menghormati saya sebagai kakak seniornya. Dalam hal ini, itu tidak dapat membantu. Haruskah kita mulai kalau begitu? Petik 2. Ayo kita ke gimnasium dulu, usul Genos. Meskipun itu mungkin hanya perdebatan ringan, selama kita melakukannya dengan serius, maka kita akan membutuhkan pengamat yang tidak memihak. Aku akan mengambilnya dan menemuimu di sana. Sepertinya Genos berusaha membuat Yujin tidak mungkin keluar dari kesepakatan mereka. Yujin terkekeh dan menganggukkan kepalanya, sebagai kakak seniormu, tidak mungkin aku akan menarik kembali kata-kataku kepada kakak mudaku. Lebih baik untuk memastikan, jawab Genos mengelak. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di gimnasium. Para tetua dipimpin oleh Doines, Patriark Gillette, dan bahkan Kapten Ksatria Singa Hitam hadir. Melihat sekeliling pada semua orang yang berdiri di luar gimnasium, Yujin bersiul. Bukankah ada terlalu banyak pengamat di sini? Yujin mencatat. Karena jumlah penonton meningkat, Yujin mengabaikan gelar Genos sebagai saudara muda. Sambil menanggalkan kemejanya dan melemparkannya ke samping, Genos menjawab, satu-satunya yang saya minta untuk melayani sebagai pengamat adalah Patriark. Namun, begitu mereka mendengar bahwa kamu dan aku akan bertanding, banyak orang tampaknya tertarik untuk menonton, Yujin. Ini hanya alami. Di satu sisi, Genos Lionheart adalah salah satu prajurit terkuat di Knights of the Black Lion, bersama orang-orang seperti Dominic dan Charmaine. Di sisi lain, ada Yujin Lionheart. Meskipun dia lahir dari cabang agunan, dia telah diadopsi ke dalam keluarga utama karena bakatnya yang unik. Dalam banyak hal, dia telah meninggalkan jejak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sejarah klan Lionheart. Daripada pedang hidup, mari kita gunakan pedang kayu ini, usul Genos. Yujin bertanya, bagaimana dengan kekuatan pedang? Jika kita menggunakan itu, apa gunanya beralih ke pedang kayu? Akan lebih aman bagi kita berdua jika kita membatasi penggunaan mana hanya untuk tubuh kita sendiri, kata Genos sambil mengambil pedang kayunya. Yujin juga memilih pedang kayunya sendiri. Memang, bahkan tanpa menggunakan pedang atau kekuatan pedang sungguhan, tingkat kekuatan mereka sudah cukup untuk menghancurkan tulang. Dan itu bahkan sebelum menyebutkan apa yang bisa mereka lakukan dengan peningkatan mana. Karena itu, mereka berdua melindungi tubuh mereka dengan mana shield.
Aturannya sederhana. Saat salah satu perisai mana mereka tertusuk dan salah satu dari mereka terluka, itu akan dihitung sebagai kekalahan mereka. Bagaimana dengan sihir? Eugene bertanya sekali lagi. Jika kamu merasa perlu menggunakannya, silakan saja, Genos mengizinkan. Karena saya tidak berpikir bahwa apa yang ingin dilihat Sir Genos dari saya adalah keterampilan saya dalam sihir, saya tidak akan menggunakan mantra apapun, janji Eugene sambil menyeringai. Tanpa bereaksi terhadap tanggapan ini, Genos mengencangkan cengkeramannya pada pedang kayunya dan melangkah mundur. Tuan Charmen, Dominic, yang telah memperhatikan saat keduanya bersiap untuk konfrontasi mereka, tiba-tiba angkat bicara. Mengelus dagunya, dia melirik Charmen dan melanjutkan berbicara, sebagai seseorang yang telah bertarung dengan Sir Genos dan Eugene, apa pendapatmu tentang spar ini? Keduanya mirip, gumam Charmen sambil mengunyah ujung cerutu yang tidak menyala. Dia kemudian memegang cerutu di antara jari-jarinya dan menyilangkan tangannya saat dia menjelaskan, jika kamu tidak memperhitungkan sihirnya, tidak mungkin bocah itu, Eugene, untuk menghadapi Genos. Atau setidaknya begitulah seharusnya, tapi, sejujurnya, aku tidak yakin. Kau tidak yakin, Dominikus mengulangi. Sir Genos tidak dalam posisi di mana dia bisa melakukan yang terbaik. Ini hanya spar, jadi dia tidak bisa mengambil risiko membunuh atau melumpuhkan lawannya, terutama ketika lawan itu adalah pewaris keluarga utama. Charmen tidak bisa memastikan bagaimana spar ini akan dimainkan. Itu karena dia memiliki perasaan aneh, yang sulit dijelaskan. Teknik menangkis yang mampu mengalihkan semua serangan, skill seperti itu bahkan bisa dikatakan sebagai spesialisasi Genos. Namun, Eugene juga bisa menggunakan teknik serupa. Faktanya, teknik yang dimiliki oleh keduanya sangat mirip sehingga dia bahkan mulai curiga bahwa Eugene adalah murid Genos, atau setidaknya diajari olehnya. Charmen ragu-ragu. Namun, dalam hal kemahiran, kelihatannya tidak masuk akal, tapi, setelah secara pribadi menghadapi kedua teknik mereka, dia merasa bahwa kemahiran Eugene dalam mengeksekusi teknik itu jauh di atas Genos. Ketika dia menghadapi Eugene, Charmen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, serangan yang dia lemparkan padanya sangat kuat dan cukup berat sehingga tidak mungkin bagi bocah 19 tahun untuk menghadapinya. Bagaimanapun, dia telah bersumpah untuk mengalahkannya dalam 1 menit. Namun, apalagi 1 menit, dia tidak bisa mengalahkannya bahkan setelah 3 menit berlalu. Tidak, dia bahkan tidak bisa benar-benar mendorongnya. Meskipun Charmen tidak bersikap lunak padanya, Eugene telah menunjukkan kontrol mana yang sangat tinggi, dan dia mampu mengalihkan semua serangannya. Tekniknya bahkan melampaui Genos. Ayo, Genos kebobolan pukulan pertama. Eugene mungkin seniornya yang jauh, tetapi kemurahan hati seperti itu masih dibenarkan. Eugene menyeringai dan mengambil sikap. Itu baik-baik saja dengan saya. Saya sudah lama ingin melihatnya dengan baik. Mengenai gaya hamil sialan yang Vermont, bajingan itu, telah pilah dan ajarkan kepada keturunannya, Eugene juga menjadi akrab dengannya setelah membaca catatan yang ditulis Genos untuknya. Tetapi bahkan jika dia belum membacanya, Eugene tidak bisa tidak terbiasa dengannya. Semua 10 gerakan dalam gaya hamil didasarkan pada teknik yang telah digunakan oleh hamil. Meskipun itu hanya di masa kecilnya yang belum matang. Eugene menilai, dalam hal teknik, saya lebih unggul. Saya telah memisahkan gaya hamil dan mengoreksinya untuknya, tapi Genos mungkin tidak akan bisa mengadaptasi teknik yang dia latih selama beberapa dekade dengan begitu cepat. Dan bahkan jika Genos berhasil mengadaptasinya, itu tetap tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, bukankah gaya hamil masih didasarkan pada apa yang Eugene buat sebagai hamil? Dengan kata lain, dalam keadaan normal, mustahil bagi Eugene untuk kehilangan spar ini. Tidak mungkin Genos tidak menyadari fakta ini. Meski begitu, Genos tetap mengusulkan spar ini karena dia ingin memastikan kemampuan Eugene selain teknik ini. Juga, jika Genos mampu mengalahkan Eugene bahkan jika mereka menggunakan teknik yang sama, maka, tanpa sepengetahuan penonton, hak Eugene untuk tetap bertindak lebih unggul dari Genos juga dipertaruhkan. Konten iklan. Kau terganggu, saudara junior. Eugene diam-diam menegur Genos saat dia memegang pedang kayunya lurus di depannya. Untuk memulai dengan, baiklah, mari kita gunakan hamil style yang kedua, tunggu, sial. Mengapa saya bahkan menggunakan nama omong kosong itu sekarang? Ekspresi Eugene berubah menjadi cemberut saat dia mendorong tanah dengan satu kaki. Langkah kedua disebut Tousan Thunderclaps. Meskipun memiliki 1000 dalam namanya, itu benar-benar hanya menikam pedangnya puluhan kali dengan cepat. Jika Anda menambahkan kekuatan pedang di atas itu, bahkan jika Anda tidak mencapai 1000, Anda setidaknya bisa membuat seolah-olah ada ratusan pukulan. 1000 petir. Genos mengenalinya, matanya terbuka lebar. Meskipun Eugene tidak meneriakkan nama serangannya, tidak mungkin Genos tidak bisa mengenali teknik ini. Tidak, ini berbeda, Genos menyadari. Ini bukan 1000 petir yang sama yang saya tahu. Apa yang ada di manual rahasia Sir Hamel adalah versi yang ditingkatkan. Tousan Thunderclaps asli. Sebagai kakak seniornya yang masih remaja, Genos menganggap Eugene sedikit enteng. Dia telah dipaksa untuk memanggil Eugene sebagai kakak seniornya karena aturan senioritas, tetapi Genos masih berpikir bahwa dia jauh lebih unggul daripada Eugene dalam hal kemampuan murni. Namun,
Setelah melihat Tousan Thunderclaps asli digunakan oleh Yujin, Genos tidak bisa lagi terus percaya bahwa skillnya sendiri sangat unggul. Saat ini, apa yang Yujin tampilkan adalah versi sempurna dari Tousan Thunderclaps yang sebenarnya. Bahkan tanpa mencampurkan kekuatan pedang, ujung pedang kayu itu tampaknya telah terbelah menjadi lusinan salinan yang semuanya saling bergesekan. Begitulah cara mulus setiap tusukan pedang yang berbeda dijalin bersama. Genos segera menarik pedang kayunya ke belakang. Gaya Hamel, langkah ketiga, penghitung petir. Meretih. Pedang kayu Genos berubah menjadi petir. Petir menembus tepat di tengah kesibukan tusukan pedang. Ketak. Kedua pedang kayu mereka terlempar ke belakang. Serangannya gagal. Lightning Counter adalah serangan balik yang dimaksudkan untuk menyelinap melalui serangan lawan. Namun, tanpa ragu-ragu, Genos segera memulihkan pedangnya. Kilat gaya Hamel tidak pernah berhenti, Genos mengingatkan dirinya sendiri. Dia menggunakan mana yang beredar di dalam dirinya untuk mengatur tubuhnya. Lengan yang telah didorong mundur oleh recoil secara paksa dipindahkan kembali ke tempatnya oleh aliran mana. Tujuan akhir dari gaya Hamel adalah untuk dapat sepenuhnya mengontrol semua gerakan tubuh dengan mana saja. Ini akan memungkinkan praktisi menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Itu juga akan memungkinkan mereka untuk menyerang terus-menerus, apapun situasi atau kondisi mereka. 1000 petir Genos meledak ke arah Yujin. Mata Yujin mampu menangkap masing-masing dari lusinan tusukan pedang. Seperti yang diharapkan, teknik Genos masih seperti yang dia tulis di catatan yang dia berikan kepada Yujin. Dengan kata lain, tekniknya lebih rendah dari standar Yujin, tetapi keterampilan dan pengalaman Genos masih bisa menutupi kelemahan teknisnya. Konon, Yujin masih bisa melihatnya. Dia bisa melihat semuanya. Tubuh Yujin tergelincir ke belakang, sesaat sebelum tusukan pedang itu menikam ke udara di depannya. Penghitung petir dimaksudkan untuk menyerang tanpa pemberitahuan apapun, pikir Yujin pada saat itu. Tunggu, sial, tidak, itu bukan penghitung petir, ini. Sialan bajingan itu, Vermont, nama-nama yang dia buat terus bermunculan di kepalaku. Petir ditembakkan. Serangan balik Yujin lebih halus dan lebih halus daripada serangan Genos. Genos menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk menangkis serangan yang telah menembus dadanya ini. Jadi ini penghitung petir yang sebenarnya. Genos punya waktu untuk merenung. Daripada mencoba untuk menyingkirkan serangan itu, Genos menilai bahwa cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mundur. Memang, hal itu memungkinkan dia untuk lolos dari serangan itu, dan kemudian pedang kayu Genos menjadi liar. Gaya Hamel, langkah keempat, Asura Rampage. Serangan pedang yang memusingkan ini, yang digambarkan Molon seperti Asura, menyapu udara. Yujin menguatkan lengan pedangnya sendiri erat-erat ke tubuhnya dan terjun ke dalam pukulan pedang. Memanfaatkan menangkis, pedang kayu mereka bentrok satu sama lain, dan Yujin berhasil lolos. Setelah menjatuhkan serangan pedang terdekat, pedang kayu Yujin berputar di tangannya. Pedang yang sekarang dia pegang dalam genggaman terbalik menggali alur ke tanah saat melonjak ke atas. Naga meledak. Yujin berteriak dalam hati. Dragon Burst yang dikenal Genos mengharuskan pengguna untuk memadatkan kekuatan pedang dan kemudian membiarkannya meledak dengan tebasan. Meskipun mereka tidak diizinkan menggunakan kekuatan pedang dalam pertarungan mereka saat ini, bentuk serangan ini jelas merupakan Dragon Burst. Teknik yang dipilih Genos untuk menghadapi serangan ini adalah Dead End. Pedang kayu Genos melambung tinggi ke langit, lalu jatuh seperti bilah guilotin. Menabrak. Mustahil untuk percaya bahwa suara seperti itu bisa datang dari dua pedang kayu yang bertabrakan. Saat mana yang menutupi tubuh mereka berbenturan karena datang begitu dekat, tanah bergetar karena kekuatannya. Pada pemandangan ini, wajah para penonton mereka tertutup keheranan. Tidak peduli berapa banyak kartu yang dipegang Genos di tangannya, Yujin yang berusia 19 tahun masih bisa menemuinya di lapangan yang seimbang. Bajingan mengerikan itu, Qian berpikir saat rahangnya terbuka. Ketika dia mendengar bahwa Yujin akan bertanding dengan Genos, Qian berharap Yujin akan menderita pukulan. Dia datang ke sini karena ingin melihat pemandangan seperti itu secara pribadi, dengan matanya sendiri, tapi apa yang sedang terjadi? Jika itu aku pasti sudah jatuh, Qian mengakui. Ini tidak masuk akal, dia tidak akan terdesak sedikitpun meski sedang berdebat dengan Kapten Ksatria Singa Hitam. Tenggorokannya tampak kering dan ujung jarinya berkedut secara sporadis. Qian merasakan dorongan untuk segera mengambil pedang kayu dan melompat ke pertarungan bersama mereka. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan bahkan untuk sesaat dan hanya akan berakhir pingsan di tanah sambil mengerang menyedihkan, tapi rasanya dia masih bisa mendapatkan sesuatu dengan melakukannya. Qian dengan menyakitkan mengakui, aku lemah. Dalam banyak hal, saya kurang. Tapi jadi apa? Bahkan lupa untuk mengedipkan mata selama semua ini, Qian dengan rajin menonton pertandingan itu. Meskipun dia tidak bisa bertarung bersama mereka, dengan fokus menonton spar dari samping seperti ini, teknik Yujin dan Genos perlahan diserap ke dalam kepala Qian. Aku tidak bisa menerobos, Genos menyadari, merasakan kekaguman yang melampaui keterkejutannya yang samar. Mustahil baginya untuk mengalahkan Yujin bahkan dengan sedikit kekuatan yang dimiliki Genos sebagai cadangan. Apalagi membanjiri Yujin, Genos merasa seperti dia perlahan didorong mundur. Hal-hal yang benar-benar menarik baginya adalah mana Paraying dan Lightning Counter milik Yujin.
Dalam keadaan seperti ini, di mana dia dipaksa untuk menahan diri dari menggunakan jumlah penuh mana, Genos tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menampilkan tekniknya dengan benar seperti yang dilakukan Yujin. Ini adalah bukti kontrol mana yang superior dari Yujin. Gaya Hamel, langkah ke-6, topan. Rotasi yang ditambahkan pada tusukan pedang Yujin memutar jalur pedang Genos, lalu segera mengalir ke dalam gerakan untuk Asura Rampage. Genos perlahan-lahan didorong mundur sedikit demi sedikit, bahkan saat dia terus mencari peluang di Lightning Counter. Namun, ketika dia akhirnya bisa mengirimkan kilatan petir, petir yang membalasnya lebih cepat daripada milik Genos. Retakan. Meskipun Genos segera memutar tubuhnya, pedang kayu Yujin nyaris tidak berhasil menggores melewati bahu Genos. Luar biasa. Genos tersentak saat dia mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya. Perisai mananya belum tertusuk, tetapi Genos menerima bahwa tidak ada gunanya melanjutkan perdebatan ini. Mengakui kekalahan seperti ini di depan banyak orang seharusnya memalukan, baik sebagai ksatria maupun sebagai seseorang dari generasi yang lebih tua. Namun, Genos sama sekali tidak merasa malu mengakui kekalahannya. Sebaliknya, dia justru lebih mengagumi dan menghormati Yujin karenanya. Genos merasa bahwa menghormati Yujin sama dengan menghormati Hamel, yang telah diakui Genos sebagai Grandmaster-nya. Yujin adalah kakak senior Genos, serta penerus sejati gaya Hamel. Genos menyatakan, saya kalah. Kamu benar-benar luar biasa. Meskipun dia baru saja akan berteriak kakak senior, karena ada begitu banyak mata yang mengawasi mereka, Genos harus menghentikan dirinya sendiri. Saat Genos meletakkan pedang kayunya dan berjalan ke Yujin, dia meraih bahu Yujin dengan air mata bersinar di matanya. Petik 2. Kenapa kamu menangis? Adalah pertanyaan pertama Yujin. Saya menderita konjungtivitis. Terkadang, air mata mengalir begitu saja seperti ini. Saat Genos menatap ke langit agar air matanya tidak mengalir, dia memeluk Yujin dengan erat. Ini adalah perilaku yang cukup memalukan, tapi, melihat betapa menggebu-gebunya air mata Genos, Yujin tidak tahan untuk mendorongnya menjauh. Itu keren. Charmaine menghela nafas, saat dia mengagumi pelukan penuh gairah dari kedua pria itu, serta kesatriaan Genos karena bersedia mengakui bahwa juniornya yang jauh lebih muda telah mengalahkannya. Dia memasukkan cerutu yang dia pegang di tangannya kembali ke mulutnya, lalu dia melepas sarung tangan kulitnya dan mulai bertepuk tangan. Klep 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 klep. Begitu Charmaine mulai bertepuk tangan, semua orang yang menonton mulai bertepuk tangan juga. Bahkan Qian, yang membuka matanya lebar-lebar saat menyaksikan Spar, bertepuk tangan dengan keras saat merasakan gairah yang membara di dadanya. Yujin, kamu mungkin anak angkat, tapi kamu pasti akan menjadi kebanggaan seluruh klan Hati Singa, pikir Gillette dalam hati mengagumi Yujin. Ketika Yujin mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Samar, Gillette merasa dia pasti tidak bisa membiarkan Yujin pergi ke sana. Itulah sebabnya, begitu dia mendengar bahwa Yujin akan berdebat dengan Genos dengan perjalanan ini, Gillette bersedia datang ke sini dan bertindak sebagai pengamat. Di dalam hatinya, dia telah mengharapkan kekalahan Yujin. Jika perlu, Gillette bahkan telah bersiap untuk turun tangan di tengah jalan dan mengumumkan kekalahan Yujin secepat mungkin. Dia bertekad untuk melindungi putranya dari pergi ke tempat berbahaya seperti itu bahkan jika itu berarti mengambil tindakan seperti itu. Tapi dia belum bisa melakukan itu. Tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Meskipun dia telah melihat beberapa darinya selama pertandingan Yujin dengan Charmaine, kali ini dia dapat menilai dengan tepat seberapa banyak keterampilan Yujin telah berkembang selama bertahun-tahun. Saat ini, Yujin bukan lagi seekor singa muda yang perlu dilindungi dalam pelukannya dan dilindungi. Dia adalah singa dewasa yang tidak akan menghadapi masalah apapun bahkan jika meninggalkan kebanggaan untuk menjadi mandiri. Memang, aku tidak salah tentang dia, Gion juga merasa sangat tersentuh. Sejak pertama kali mereka bertemu di perkebunan utama, Gion telah berdebat dengan Yujin beberapa kali selama bertahun-tahun. Meskipun dia juga telah mengajarkan ilmu pedang kepada Qian dan Ciel, dia sebenarnya tidak bisa mengajari Yujin apapun. Anak itu sudah tahu bagaimana melakukan segalanya bahkan sebelum Gion mulai mengajarinya. Tidak, bukan hanya itu. Setiap kali mereka memegang spar semacam itu, Gion tidak pernah sekalipun merasa dia lebih unggul dari Yujin. Dia sekarang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu bukan hanya perasaan, itu adalah fakta. Anak laki-laki itu terlahir dengan naluri pertempuran yang luar biasa. Dia bisa membuat penilaian yang akurat tidak peduli apa situasinya, dan tubuhnya langsung bereaksi. Aku punya firasat buruk tentang ini, pikir Ciel cemberut. Meskipun dia bertepuk tangan, matanya melihat ke suatu tempat selain Yujin. Secara khusus, dia melihat ke arah Christina Rogeris, yang menatap tajam ke arah Yujin dengan tangan terlipat di depan dadanya alih-alih bertepuk tangan. Mata itu sepertinya mengandung emosi yang sama sekali berbeda dari kekaguman atau keheranan pada Yujin, meskipun Ciel tidak dapat benar-benar memahami perasaan apa itu. Karena itu, Ciel tidak bisa tidak menyukai Christina.